Masa PPG tahun 2022. Selamat pagi. Pagi, Pak. Duduk siap. 1, 2, 3. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, sudah itu yang menjadi harapan kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Untuk itu, siapa yang bisa pimpin doa kita di pagi hari ini? Ya, bagus. Coba, tadi karena sudah disiapkan oleh perempuan, sekarang laki-laki, Hiram Hadi. Ya, siap. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pagi ini, mari kita berdoa menurut selama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Hiram Hadi yang sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Semoga doa kita di pagi hari ini akan menjadi berkah juga untuk kita semua. Untuk itu, sebelum kita mulai, maka saya mengikik kehadiran dulu. Dengarkan ya. Arianto pergi. Hadir, Pak. Kayaknya hadir semua. Ya, Pak. Jadi hadirin semua, maka kita lanjut saja. Dan sebelum kita lanjut kepada materi kita di pagi hari ini, maka saya mau tanya dulu, minggu lalu belajar tentang apa? Mengenai informasi dalam ceramah. Bagus. Siapa yang masih ingat apa itu ceramah? Ya, coba Mbak Mita. Coba berdiri. Bagus. Kasih tepuk tangan. Informasi itu berbicara di depan umum untuk memberikan informasi atau pengetahuan. Bagus. Nah, di dalam
mengonstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur-unsurnya. Di mana tujuan pembelajaran kita? Yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan tokoh, yang ketiga menentukan penokohan, yang keempat menentukan alur, kelima enam amanat, kemudian yang ketujuh mengonstruksikan atau menyunting cerpen. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kalau kita sudah dipahami, maka kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang teks puisi. Tentang teks cerpen. Maksudnya. Jadi, siapa yang tahu apa itu cerpen? Cerpen siapa? Coba. Berlana. Cerpen adalah cerita pendek. Bagus. Pemerintah. Cerpen adalah cerita yang satu kali baca. Bagus. Saya kira itu pengertian dari cerpen itu sendiri. Kemudian nanti kita lanjut di materi, namun itu kita bagi dulu kelompok. Bisa? Bisa, Pak. Untuk itu saya persilakan nanti ini 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah dipahami, silakan. Sekarang sebelum kita melanjutkan diskusi, maka lihat dulu lihat yang ada di papan ini mengenai unsur-unsur yang membangun cerpen. Unsur-unsur yang membangun cerpen tadi kalian bisa sebutkan. Yang pertama adalah Tema. Coba dari kelompok 1, apa itu tema? Tema adalah bahasa yang menjadi struktur isi cerita. Bagus, kasih tanda dulu. Dari kelompok 2, apa itu tokoh? Ya, silakan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita atau orang yang berperan dalam satu cerpen. Bagus. Kelompok 3, apa itu penokohan? Kelompok 3, silakan. Adalah pelaku sebuah cerita atau orang yang berperan dalam sebuah cerpen. Ya, bagus. Pelaku atau sifat, ada lagi yang lain, bagus. Kelompok 4, apa itu alur? Ya, silakan. Alur merupakan pola pengembangan. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun berfungsi kronologis. Bagus. Atau bisa juga langsung dipadatkan saja bahwa alur itu adalah rangkaian cerita atau jalan cerita. Alur dibagi menjadi berapa? 3. 3. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Silakan. Maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Bagus. Selanjutnya siapa yang bisa sebutkan apa itu latar? Latar. Coba. Mana setting mengikuti tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam satu cerita. Tempat, waktu, dan suasana Iya, Pak. yang digunakan dalam cerita. Bagus. Siapa yang bisa sebutkan apa itu amanat? Coba Tania. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Ya, amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Bagus. Sekarang dari unsur-unsur pembangun cerpen itu, di situ sudah ada cerpen, ada contohnya tentang hafalan tono. Coba perhatikan baik-baik, baca dulu baik-baik tentang hafalan tono. Baca, nanti bisa ditentukan temanya apa, tokohnya siapa pelakunya, penokohan sifat-sifat tokohnya, itu sudah ada di situ.
dipahami di dalam bahan ajar? Bisa? Bisa. Jadi dari cerpen itu apa temanya? Pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter anak. Terus tokohnya? Tono Buretno Ridwan. Bagus. Kemudian untuk penokohan? Tono polos pelupa ingin tahu bermanfaat. Jadi Tono adalah orang yang polos, pelupa dan ingin tahu. Kemudian Ibu Retno Baik hati, sabar dan ramah. selanjutnya Ridwan. Agak bandel tapi penurut. Bagus. Latar. Tidak berjalan pagi hari. Nah, latarnya ada latar tempat dan latar waktu. Waktu. Latar tempatnya di ruang. Kelas. Latar waktunya. Pagi hari. Kemudian alurnya. Maju. Alur maju. Karena dia menceritakan dari awal hingga akhir. Kemudian amanatnya. Pendidikan Pancasila akan menanamkan sejak dini serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila adalah cara menjadi warga negara yang baik. Bagus. Jadi dari unsur-unsur yang ada di dalam cerpen yang ada di dalam bahan ajar itu sudah kalian bisa tentukan. Sekarang saya kasih lembar kerja yang kalian kerjakan nanti. Untuk itu di dalam mengerjakan nanti kalian kerjakan dengan penuh semangat, kerjasama, kolaborasi antara teman. Untuk itu kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jadi harus semangat terus. Ini kelompok 1 dan KPD-nya. Ini kedua, 3 dan kelompok 4. Sudah dapat semua? Sudah. Kalau sudah dapat silakan baca baik-baik petunjuknya. Itu sudah. Ya kalau sudah selesai kita langsung saja kepada presentasi kita. Kita mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Nah, jadi untuk itu kita persilakan dulu kepada kelompok 1. Tepuk semangat. Ya bagus. Kasih tepuk salut dulu kepada kelompok 1. Tepuk salut. Bagus. Kita persilakan kelompok 1 untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator Marita Doe dan teman di sebelah kanan saya Tania Jana sebagai penyaji di sebelah kanan saya. Saya Jessica Loka sebagai penyaji dan di sebelah kanan saya. Rian Turkiye sebagai penyaji dan saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada teman-teman saya untuk menyajikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya berkata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema: seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Tokoh: aku, Ajo Sidi, kakek, dan Haji Saleh. Penokohan: aku berwatak selalu tahu urusan orang lain. Ajo Sidi orang yang suka membuang. Kakek orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain. Haji Saleh orang yang telah mementingkan diri sendiri. Alur cerita alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab kematian kakek Karim.
tempat, kota, pasar, surau dan sebagainya. Latar waktu beberapa tahun lalu. Alamat amanat. Jangan cepat marah kalau diejek orang. Jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Ya, bagus. Inilah hasil diskusi kami dan bisa dikembalikan kepada masyarakat. Siapa yang lain dengan? Demikianlah hasil penelitian kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok, dipersilakan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membuat pertanyaan. Bagaimana dengan tokonya? Ya, saya akan bersama dengan saya untuk menjawab pertanyaan dari Tema. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya kira tokonya sudah cukup jelas, yaitu aku, Ajo Sidi, kakek, dan Haji Saleh. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Itulah pertanyaan yang saya kira hasil dari kami. Jika masih ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Jika sudah tidak ada, maka saya akan menutup hasil diskusi kami siang hari ini. Sebelum itu, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Satu tema. Coba dengarkan kesimpulan dari kelompok. Satu tema, seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. 2 tokoh, aku, Haji Sidi, kakek, dan Haji Saleh. 3 penokohan, aku, berwatak selalu tahu urusan orang lain. Haji Sidi, orang yang suka membuat. Kakek, orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan mempercayai orang lain. Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. 4 alur cerita, alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Karim. 5 latar tempat, kota, pasar, di surau dan sebagainya. Latar waktu beberapa tahun yang lalu. Yang ke-6 amanat, jangan cepat marah kalau diejek orang, jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Demikianlah hasil kesimpulan dari kelompok kami dan kami hasil presentasi kami di pagi hari ini dengan kata sekian dan terima kasih. Ya, kasih. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Sinabur sebagai moderator dan saudara saya sebagai mengaji dan saudara kanan saya selanjutnya saya silakan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Selamat. Coba yang perhatikan di situ. Pas besar. Kemudian yang di situ. 2 tokoh aku, Haji Sidi, kakek, dan Haji Saleh.
orang yang telah mementingkan diri sendiri. 4. Anu cerita mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab kematian Gari. 4. Latar 5. Latar tempat, kota, pasar, surau dan sebagainya. Latar waktu beberapa tahun yang lalu, mana jangan terpesona oleh gelar dan nama baik, jangan menyia-nyiakan orang yang kamu miliki. Kita kembalikan ke masyarakat. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan. Tinggal menunggu kelompok 3 dan 4. Untuk itu kasih tepuk semangat. Diskusinya. Kepada kelompok 3 saya persilahkan. Saya menggunakan sebagai moderator dan silakan saya. Pengakuan aku, keluarga selalu tahu urusan orang lain. ABCD, orang yang suka menjual. Kakek, orang yang egois dan lalai. Mudah mengagungi dan mempercayai orang lain. Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. 4. Alur cerita, alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Gari. 5. Latar tempat, kota, pasar, di surau dan sebagainya. Latar waktu beberapa tahun yang lalu. Amanah, jangan cepat marah kalau diejek orang. Jangan egois. Itulah hasil diskusi kami dan saya kembali kepada Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, dipersilakan. Bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 1 untuk menanyakan bagaimana sifat-sifat tokohnya. Ya, dari kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kami, dan untuk menjawab pertanyaan kelompok 1 dipersilakan kepada kelompok kepada teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan aku. Berwatak selalu tahu urusan orang lain. Sokos ABCD, orang yang suka menjual. Waktu kakek, orang yang egois dan lalai, mudah mempengaruhi dan mempercayai orang lain. Toko Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. Ya, bagus. Kasih aplaus dulu.
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 4, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia dan saya berharapkan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya dalam hadir sebagai moderator dan isi tangan saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan bertugas dipersilakan. Tema, seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Tokoh, aku, Adu Sidi, kakek dan Haji Saleh. Tiga penokohan, aku berwatak selalu tahu urusan orang lain. Adu Sidi, orang yang suka membual. Kakek, orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan dipercayai orang lain. Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. 4. Alur cerita alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu dengan sebab-sebab kematian kakek. Latar tempat, kota, pasar, di surau dan sebagainya. Latar waktu, beberapa tahun yang lalu. Amanat, jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Jangan menyanyiakan orang yang kamu miliki. Saya kembalikan kepada Abu Dhabi. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2, saya akan bertanya bagaimana dengan alurnya. Kami berkeempat akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kepada teman saya dipersilakan. Ya, saya kira sudah jelas dari isi cerpen Dan firman tersebut ya. tentang Alurnya. alur cerita, alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Saleh. Ya, ya, lanjut. Jika menjawab pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Kalau sudah ada, saya tutup hasil diskusi kami dan saya akan menunjukkan hasil suntingan kami. Simpulkan dulu hasil diskusi. Kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. 1. Tema, seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. 2. Tokoh, aku, Adu Sidi, kakek dan Haji Saleh. 3. Penokohan, aku berwatak selalu tahu urusan orang lain. Adu Sidi, orang yang suka membual. Kakek, orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan dipercayai orang lain. Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. 4. Alur cerita alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, itu sebab-sebab kematian kakek. 5. Latar tempat, kota, pasar, di surau dan sebagainya. Latar waktu, beberapa tahun yang lalu. Amanat, jangan cepat bangga kalau berbuat baik.
Jangan menyia-nyiakan uang yang kamu miliki. Kami akan menentukan hasil studi kami. Inilah hasil studi kami. Ya, bagus. Kami akan menutup hasil diskusi kami dengan akhir kata terima kasih dan selamat pagi. Bagus. Sekali. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menampilkan itu. Terima kasih semangat dan salam dulu untuk kelompok. Pak, tepuk semangat. Tepuk salut untuk semuanya. Tepuk salut. Jadi saya kira semua kelompok sudah cukup bagus dan sampai di sini ada yang ditanyakan? Tadi sudah cukup jelas. Kalian sudah mengerjakannya dengan bagus, sudah menentukan unsur-unsur pembangun cerpennya dengan bagus, sudah menyuntingnya juga dengan bagus hasilnya, maka nanti akan dikumpulkan LKPD-nya saya mau periksa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita refleksikan dulu pembelajaran kita di pagi hari ini. Menurut kalian bagaimana pembelajarannya? Apakah sudah bagus atau belum? Bagus. Mudah dipahami kan tidak? Sudah dipahami. Saya kira sudah cukup bagus. Namun sebelum saya mengakhiri, siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi kita dari masing-masing tadi kan sudah memiliki jawaban juga yang berbeda-beda dari amanatnya. Mungkin bisa menyimpulkan dari keseluruhan materi kita di pagi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya bagus, simpulkan semuanya. Menyimpulkan semua materi yang sudah di pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menyimpulkan pembelajaran kita di pagi hari ini. Tema seorang kepala keluarga yang lelah menghidupi keluarganya. Tokoh aku ada Sidi, kakek dan saya. Penangkohan aku berbakat dalam tahu urusan orang lain. Ada Sidi, orang yang suka membuat. Kakek, orang yang egois dan lalai, mudah dipengaruhi dan dipercayai orang lain. Haji Saleh, orang yang telah mementingkan diri sendiri. Alur cerita alur mundur karena menceritakan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Karim. Latar tempat, kota, pasar, di surau dan sebagainya. Latar waktu beberapa tahun yang lalu. Amanat, jangan cepat marah kalau diejek orang, jangan cepat bangga kalau berbuat baik, jangan terpesona oleh gelar dan nama baik, jangan menyia-nyiakan orang yang kamu miliki, jangan egois. Terima kasih. Itulah hasil kesimpulan saya. Saya kembalikan kepada. Ya, bagus sekali. Kesimpulan yang cukup bagus dari Marita Luis selaku perwakilan dari kelompok 1 dan perwakilan dari semuanya. Untuk pembelajaran kita hari ini sudah cukup bagus, di mana saya menyimpulkan kembali bahwa tadi kita sudah menentukan unsur-unsur pembangun puisi yang terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan bagus. Dari yang dijelaskan oleh Marita tadi bahwa temanya bukan hanya Marita, seluruh kelompok sudah menjelaskan bahwa temanya tentang keluarga ya. Ya, bagus. Tentang seorang kepala keluarga yang tidak lalai. Lalai dalam menjaga keluarga. Kemudian tokohnya ada tokoh aku, tokoh Sidi, kakek, dan Saleh. Bagus. Penokohannya itu sudah cukup jelas. Nah, kemudian ada latarnya latar tempat dan waktu. Latar tempatnya di mana? Kemudian untuk latar waktunya beberapa tahun yang lalu. Alurnya di situ alur maju, di mana ada menceritakan kejadian di masa lalu. Kemudian alur mundur.
dipahami? Makanya jangan tersinggung kalau diejek. Yang kedua, jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Yang ketiga, jangan terpesona dengan gelar dan nama baik. Yang keempat, jangan menyanyiakan orang yang kamu miliki. Yang keenam, jangan egois. Bisa? Siapa? Saya kira sudah cukup jelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Dan untuk menyuntingnya juga tadi menyuntingnya sudah cukup bagus semuanya. Masing-masing kelompok sudah menampilkan karya terbaiknya, inovasi terbaiknya dalam menyunting cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya rasa pertemuan kita cukup. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan pesan lagi, jangan lupa belajar di rumah, belajar dengan baik. Apa maksud yang kita pelajari hari ini? Diingatkan kembali, dibaca sampai di rumah. Bisa mengerti? Bisa, Coba. Bisa. Kalau bisa, kemudian sebagaimana biasa, sebelum kita pulang, tadi karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Maka untuk itu saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Untuk itu siapkan. Duduk siap. 1, 2. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, kita akan doa dulu. Agama dan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa terakhir. Doa selesai. 3. Terima kasih, Pak. 4. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah belajar pada pagi hari ini. Kemudian untuk pertemuan di minggu depan, jangan lupa masih mengenai cerpen.